a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Halo semuanya, saya Gina Amelia dengan NIM 231011201543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rusdin dengan nomor NIM 2310200949. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dwiningsih dengan NIM 231011200943. Perkenalkan, nama saya Rani Suciawati dengan NIM 231111200940. Perkenalkan, nama saya Homsatul Aliyah dengan NIM 231111201253. Halo semuanya, saya Gina Amelia. Di sini saya akan memaparkan latar belakang yang berisikan permasalahan utama, konteks penelitian, dampak dan urgensi mengenai jurnal yang kelompok kami review. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah mengenai jurnal yang kelompok kami review. Latar belakang, permasalahan utama. Yang pertama, perusahaan konstruksi sering menghadapi lemahnya sistem pencatatan kas dan kurangnya perencanaan arus kas yang terstruktur. Kedua, kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas sehingga menghambat pemenuhan kewajiban jangka pendek. Adapun konteks penelitian yaitu pada PT Sapta Adi Pratama. PT Sapta Adi Pratama belum menerapkan pencatatan biaya berdasarkan progres fisik proyek. Yang kedua, PT Sapta Adi Pratama menggunakan konsep all-inclusive, yang artinya seluruh biaya diakumulasikan setelah proyek selesai. Dan yang ketiga, PT Sapta Adi Pratama pendapatan tidak disesuaikan dengan metode persentase penyelesaian, sehingga laba tidak dapat diukur per termin pembayaran. Adapun dampak dan urgensinya, yang pertama, manajemen kas yang kurang optimal, sehingga efektivitas arus kas dan profitabilitas menurun. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan kas yang baik, sehingga arus kas lebih efektif dan mendukung keberhasilan proyek. Adapun rumusan masalah dari jurnal yang kelompok kami review. Yang pertama itu, bagaimana kebijakan perusahaan sehubungan dengan manajemen kas yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan arus kas. Yang kedua, bagaimana perusahaan menghimpun dana untuk memenuhi kebutuhan biaya jangka pendek. Dan yang terakhir, bagaimana peranan manajemen kas dalam menunjang efektivitas cash flow. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kebijakan perusahaan pada PT Sapta Adi Pratama dalam menerapkan manajemen kas yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan kas perusahaan. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui strategi perusahaan dalam menghimpun dana untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek. Lalu tujuan yang ketiga, untuk mengetahui peranan manajemen kas dalam merancang cash flow perusahaan agar pengelolaan kas terjadi seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini sebagai bahan pembelajaran untuk lebih mendalam wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Lalu ada manfaat praktis. Bagi penulis, diharapkan perusahaan dapat memberikan penerapan manajemen kas yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan kas perusahaan, dan penulis ingin mengetahui strategi perusahaan dalam menghimpun dana untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek. Adapun bagi perusahaan, ini mampu membantu perusahaan dalam menerapkan manajemen kas yang andal dan pengelolaan kas yang akurat karena berkaitan dengan sistem pembayaran termin dengan pencatatan laporan arus kas atau cash flow proyek. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan teori pada manajemen kas. Kata Sam Biring dan Rizal 2011,
Manajemen kas adalah sistem pengelolaan arus kas masuk atau cash inflow dan arus kas keluar atau cash outflow untuk menjaga likuiditas serta memanfaatkan ideal kas. Terus kata Sumarson, akuntansi adalah seni mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Yang kedua itu ada kata Surya 2017, yaitu tujuan manajemen kas yaitu menjaga ketersediaan kas yang cukup dan memastikan setiap pengeluaran perusahaan menghasilkan manfaat yang maksimal. Terus kata Heri 2012, cash flow adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, inventaris dan pendanaan. Terus yang ketiga itu manajemen kas yang baik berperan penting dalam menjaga kelancaran aktivitas operasional dan efektivitas arus kas perusahaan. Terus kata Suharsimi 2010, perencanaan anggaran biaya adalah perkiraan biaya proyek yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu. Terus ada definisi teori. Satu, ada pengertian kas. Kata Diana dan kawan-kawan, kas merupakan aset keuangan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan pendukung aktivitas operasional perusahaan. Terus yang kedua itu ada efektivitas arus kas. Kata Sedarmayanti 2009, efektivitas adalah ukuran sejauh mana target dapat tercapai. Semakin besar perencanaan terhadap tujuan, semakin efektif kinerja keuangan perusahaan. Terus yang ketiga itu ada laporan arus kas atau cash flow. Kata Heri 2012 dan 2016, laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan yang digunakan untuk menilai likuiditas dan profitabilitas perusahaan tersebut. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh data primer. Yang kedua, observasi atau pengamatan, yaitu mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan kas dan arus kas proyek. Yang ketiga itu dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, studi pustaka, yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori dan literatur yang relevan. Selanjutnya dari tujuan penggunaan metode ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan manajemen kas terhadap efektivitas cash flow pada PT Sapta Adi Pratama secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama kondisi pengelolaan kas di PT Sapta Adi Pratama. Nah, sebagai perusahaan konstruksi sebenarnya dituntut untuk mampu mengelola kas secara efektif agar setiap progres proyek bisa berjalan sesuai target waktu yang sudah ditentukan. Namun, pada praktiknya perusahaan belum memiliki kebijakan yang spesifik terkait manajemen kas. Proses pencatatan kas masih dilakukan secara sederhana oleh staf, sehingga fungsi pelaporan arus kas cenderung hanya dipenuhi sebagai syarat administrasi untuk pemilik proyek, bukan sebagai alat pengambilan keputusan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa cash flow belum dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol finansial. Selanjutnya yang kedua ada sistem pembayaran dan perencanaan kas. Nah, sistem pembayaran di perusahaan ini menggunakan skema termin atau progress payment. RAB sudah dibuat dan disepakati dalam kontrak proyek.
Kemudian pembayaran akan dicairkan per tahap progres. Polanya adalah 20% sebagai uang muka, kemudian 30%, 45% dan 25% sesuai capaian progres proyek. Permasalahannya adalah ketika terjadi keterlambatan pembayaran termin dari pihak pemberi proyek, maka arus kas perusahaan menjadi terganggu. Dampaknya cukup signifikan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penghimpunan dana, strategi, efisiensi, dan profitabilitas. Nah, ketika dana kas perusahaan tidak mencukupi, PT Sapta Adi Pratama biasanya mengatasi kekurangan tersebut dengan melakukan pinjaman sementara atau menjual aset tertentu. Strategi yang coba dilakukan perusahaan adalah mempercepat progres pekerjaan agar termin bisa lebih cepat cair. Tetapi karena belum ada staf khusus yang fokus mengelola arus kas, strategi ini belum berjalan maksimal. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran perusahaan selama periode 2018 sampai 2020 berada di atas 90%. Secara kategori, nilai tersebut masih masuk dalam klasifikasi kurang efisien. Sementara tingkat profitabilitas hanya berada di kisaran 5%. Artinya, margin keuntungan relatif rendah. Jika pengelolaan kas tidak diperbaiki, maka resiko finansial perusahaan akan semakin besar. Dan apabila efisiensi dilakukan secara berlebihan pun berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya di sini ada peranan manajemen kas dan kesimpulan. Nah, manajemen kas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran arus kas masuk dan keluar selama proyek berlangsung. Dengan pengelolaan kas yang optimal, perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, mencegah keterlambatan pembayaran, serta tetap menjaga stabilitas finansial. Berdasarkan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa PT Sapta Adi Pratama belum menerapkan sistem manajemen kas yang optimal. Keterlambatan penerimaan termin dan sistem pencatatan yang masih sederhana menjadi penyebab utama terganggunya efektivitas cash flow. Maka, perencanaan kas yang lebih terarah dan lebih sistematis sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan proyek dan menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan. Dari review jurnal yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa satu, manajemen kas pada PT Sapta Adi Pratama belum optimal. Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus terkait manajemen kas, sehingga pengelolaan arus kas masih dilakukan secara sederhana. Hal ini mengakibatkan sulit dalam memenuhi beban operasional jangka pendek, terutama saat terjadi keterlambatan pembayaran termin proyek. Yang kedua yaitu sistem penghimpunan dana dilakukan melalui pembayaran termin proyek. Pembayaran diterima secara bertahap sesuai progres pekerjaan, namun proses pencairan kas yang memerlukan waktu cukup lama sering menyebabkan hambatan pada arus kas perusahaan. Yang ketiga, efisiensi dan profitabilitas perusahaan masih tergolong rendah. Hasil analisis efisiensi anggaran tahun 2018 sampai 2020 itu menunjukkan rasio di atas 90%. Yang artinya ini termasuk kategori kurang efisien. Meski demikian, nilai profitabilitas di atas 5% masih menunjukkan proyek layak secara finansial. Yang keempat, peranan manajemen kas sangat penting dalam menjaga efektivitas cash flow. Semakin baik perencanaan dan pengawasan kas dilakukan, maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap efektivitas arus kas dan keberhasilan proyek konstruksi. Saran di sini ada beberapa saran yang dapat diterapkan oleh PT Sapta Adi Pratama. Yang pertama yaitu perusahaan perlu melakukan pengawasan intensif terhadap manajemen kas. Tujuannya agar penyelesaian proyek sesuai dengan waktu dan biaya yang telah direncanakan serta mengoptimalkan efektivitas cash flow. Yang kedua, diperlukan staf atau bagian akuntansi khusus yang menangani perencanaan dan pengelolaan kas agar arus kas lebih terkontrol dan efisien.
Yang ketiga, perusahaan perlu menganalisis efektivitas arus kas secara berkala, terutama pada proyek-proyek besar agar target efisiensi dan waktu pembayaran termin dapat tercapai. Yang keempat, penelitian selanjutnya ini diharapkan dapat memperluas variabel dan objek penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas cash flow di perusahaan jasa konstruksi.